kita akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita masuk firman Tuhan, bila Roh Tuhan, Roh Kudus memenuhi setiap hati kami Tuhan, merapi setiap kami Tuhan, kami percaya Tuhan kuasa-Mu yang sanggup menguduskan kami sehingga kami kuat di dalam Engkau. Urapan terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Terima urapan Kau pada pagi hari ini, karena disanggup untuk menolong Engkau. Ingin memberkati Kau, Allah kita, Allah yang sangat mengasihi kita. Tidak satu pun ingin kita kecewa, kita celaka. Tapi pada saat pagi hari ini, Tuhan Allah ingin memberkati kita dengan limpahnya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Berkati Tuhan, berkati umat-Mu, berkati kami semuanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kasih dalam Tuhan. Salam. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Pada pagi hari ini tidak terasa ya, kita sudah menginjak bulan yang kedua tahun 2025. Dan hari-hari ini kita tahu banyak persoalan, masalah yang kita lihat di dalam kehidupan masyarakat kita Indonesia maupun dimanapun berada. Kita melihat malapetaka terjadi, dan segala terjadi yang kita tidak sangka-sangka itu terjadi. Di Amerika terjadi, ya. Di Indonesia kita lihat pada hari-hari ini terjadi banjir, tanah longsor yang begitu mengerikan. Rumah ada yang sampai hilang di Kalimantan kemarin, dikepung, ya, air mengepung. Dulu tidak pernah terjadi, tapi sekarang terjadi. Padahal tempat mereka lebih tinggi. Kadang-kadang kita oh Tuhan, mungkin itu daerah kelapa sawit udah tebas, tapi yang daerah paling tinggi itu juga banjirnya luar biasa. Ini adalah fenomena yang kita tidak sangka-sangka terjadi. Nah, oleh sebab itu pada tahun ini, tahun 2025 dikatakan bahwa tahun yang tidak menentu, tahun yang penuh dengan persoalan. Kemarin kita mendengar bahwa pesan dari Bapak Pendeta Pembina kita Peniku, dia katakan bahwa tahun ini tahun tidak tahun yang sungguh sangat menjadi terjadi malapetaka yang tidak menentu. Oleh sebab itu kita mau hari-hari ini kita mau dekat dan melekat kepada Tuhan. Karena itulah kekuatan kita, itulah yang membawa kita semakin hari kita kuat di dalam Tuhan, dan kita melihat bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri, kita tidak bisa memegahkan diri sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Karena hari-hari ini hari-hari yang jahat, kata firman Tuhan. Hari-hari yang penuh dengan tantangan dalam kehidupan, baik ekonomi, rumah tangga, persoalan dalam kehidupan kita kompleks. Ini yang terjadi hari-hari ini, dan menghadapi tahun 2025 kita melihat semakin intan terjadinya malapetaka terjadi. Maka oleh sebab itu kita senantiasa berdoa buat bangsa kita Indonesia. Amin. Kita mau berdoa supaya bangsa ini diselamatkan, supaya kita semua diselamatkan. Bukan karena kita, karena malapetaka, tanah longsor, banjir, dan segala hal, tapi kita mau hidup di dalam Tuhan. Jikanya kalau kita meninggal, kita pun meninggal sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Bukan meninggal karena longsor, bukan meninggal karena banjir, tapi satu hal kita mau, supaya kita hidup dan mati pun kita sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya memberi tema firman Tuhan pada pagi hari ini. Andalkanlah Tuhan dalam hidupmu. Karena kita harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak bisa tidak. Inilah hari-hari terakhir. Kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita melihat banyak orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Tapi mereka binasa. Satu hal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kekristenan kita. Kita harus melihat Tuhan dan mengandalkan Dia. Karena Dia adalah pencipta kalik langit dan bumi. Dan Dia juga melihat apa yang terjadi dalam hidup kita. Dan Dia melihat apa yang saudara percaya dan kumpulkan dalam kehidupan saudara. Dia melihat, Dia akan memberikan jalan keluar bagi kita. Nah, pada pagi hari ini kita akan membaca di dalam firman Tuhan Amsal 3 ayat 5 sampai 6 dengan judul andalkan Tuhan dalam hidupmu. Amsal 3 ayat yang kelima dan ke-6. Mari kita baca sama-sama supaya Bapak Ibu diberkati dengan firman ini. Ya. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akulah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa kita harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Seringkali kita hidup ini mengandalkan diri sendiri, orang lain atau hal-hal duniawi. Kita berpikir dengan kepintaran, pengalaman, atau kekuatan diri sendiri kita bisa menyelesaikan segala sesuatu. Namun firman Tuhan mengingatkan kita tidak bersandar pada pengertian diri sendiri, tetapi sepenuhnya kepada Allah. Jangan mengandalkan diri sendiri hari-hari ini. Tahun ini dikatakan bahwa tahun yang penuh dengan ketidakpastian. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya kita yang percaya kepadanya harus mengandalkan Dia sepenuhnya. Jangan kita mengandalkan diri kita sendiri. Dan firman Tuhan mengatakan mengapa kita harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama, mengandalkan Tuhan membawa jaminan dalam kehidupan kita. Kalau kita mengandalkan Tuhan, dikatakan Tuhan punya jaminan dalam hidup kita. Karena Dia melihat kita, Dia menciptakan kita. Sejak dari lahir, dari kandungan ibu kita sampai sekarang ini, Tuhan melihat apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka oleh sebab itu Tuhan punya jaminan dalam hidup kita. Amin. Tuhan yang menjamin dalam hidup kita. Saya percaya kalau tanpa Tuhan, tanpa jaminan Tuhan, kita sekarang ini mau jadi apa? Dan kita boleh melihat bahwa Tuhan punya jaminan dalam kehidupan kita. Kita baca di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang 7 ke 8. Yuk kita baca sama-sama. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 berkata, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Ia akan seperti air yang mengerambah akar-akarnya ke tepian batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara yang kasih, kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Karena kita tahu bahwa kalau kita mengandalkan diri sendiri, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Orang yang mengandalkan Tuhan dibandingkan seperti pohon yang ditanam di tepian air. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat pohon yang ada di tepian air sama pohon yang ada di pegunungan, itu beda.
Kalau kita di tepian sungai, pohon itu akan selalu hijau dan berbuah lebat. Dan kalau kita melekat kepada Tuhan, dikatakan kita akan senantiasa apa? Berbuah lebat, kata firman Tuhan. Dan Tuhan memutamakan apa? Pohon di tepian air. Kenapa Tuhan mengandalkan apa? Membandingkan pohon seperti pohon ditanam di tepian air? Karena kita tahu kalau pohon itu ditanam di tepian air, akar kuat dan tidak mudah goyah. Amin. Akarnya kuat. Kalau kita tanam di tepian air pohon itu, maka akarnya kuat dan tidak pernah goyah. Dia selalu merambat ke dalam. Dan demikian juga kalau kita tertanam dengan Tuhan, maka kita akan merambat dan kuat di dalam Tuhan. Amin. Akar kita kuat, iman kita kuat, kepercayaan kita kuat dalam Tuhan, dan kita tidak pernah goyah. Jangan kita hindari Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita mau kuat dan tetap bertumbuh, kita harus menempel dengan air yang ada, air kehidupan kita, yaitu siapa? Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dia sumber, Bapak Ibu Saudara. Yesus adalah sumber kekuatan kita. Yesus adalah sumber dalam kehidupan kita. Tanpa Yesus kita tidak kuat. Dikatakan apa? Kalau kita ditanam di tepian air, maka akarnya merambat dan tidak mudah goyah. Daunnya tetap hijau bahkan di tengah kesulitan. Dalam kekeringan pun airnya, daunnya tetap hijau. Amin. Saudara dan saya tetap mengasihi Tuhan, walaupun keadaan kita seperti apa. Banyak masalah, persoalan. Kalau kita ditanam di tepian air, dikatakan daunnya tetap hijau. Dan ketiga apa? Selalu berbuah pada waktunya, Bapak Ibu Saudara. Kita selalu berbuah dalam kehidupan kita ini. Kita akan menjadi berkat di tengah orang lain. Kasih, kita mempunyai kasih, punya sukacita, damai sejahtera. Apa? Ada 9 buah roh. Itu kita akan miliki kalau kita tertanam dekat Tuhan, dengan Tuhan, maka hidupmu akan selalu berbuah di dalam Dia. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara banyak masuk dalam doa. Kita banyak berdoa. Ya, jangan lupa. Mungkin dengan kesulitan kita, segala kesibukan kita, jangan kita memperduakan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini dituntut kita tetap intim dengan Tuhan, dan senantiasa melekat di dalam Tuhan, supaya kita tidak goyah dan kita tidak roboh dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Tuhan katakan apa? Jika mengandalkan Tuhan, tidak mudah untuk khawatir dan takut, dan Tuhan yang menjadi sumber hidup kita dan memelihara kita. Jika kita mengandalkan Tuhan, kita tidak mudah untuk khawatir, untuk takut. Tuhan yang menjadi sumber hidup kita dan memelihara kita. Bapak Ibu, kalau kita jauh daripada Tuhan, senantiasa kita mengalami ketakutan, kekhawatiran dalam hidup. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, apapun persoalan Bapak Ibu dan saya percaya kita tetap pada dan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu banyak mencari Tuhan, Bapak Ibu, banyak berdoa. Kita tidak tahu keadaan seperti apa ke depannya. Tapi satu hal, saya sudah ingat waktu itu Pak Niko bilang,
akan terjadi malapetaka itu tahun 2013. Itu akan menjadi kesulitan bagi kita. Saudara, amin. Kita juga ngeri waktu itu. Tetapi terjadi COVID tahun 2020. Ya. Nah, kemarin beliau mengatakan akan terjadi lagi. Apakah saudara katakan amin? Dia bilang apa? Saudara tidak aminin, akan terjadi. Ini akan terjadi, Ibu Saudara. Saya sudah berapa kali di sana, sudah berapa tahun ya, kita mendengar beliau mengatakan, memang berulang-ulang sampai bosan kita dengar. Tapi itulah beliau sebagai nabi diberikan Tuhan untuk menyampaikan, biarpun orang itu bosan, tapi akan terjadi. Dan saya ingat itu, oh Tuhan, akan terjadi apa? Nah, tahun ini kemarin kita bersama-sama dengan sana, di sana kita di SCC, dia katakan tahun ini akan terjadi. Kita tidak tahu malapetaka apa lagi terjadi, tapi kita mau tetap setia mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidupmu, karena kita tahu Dia yang berkuasa dalam hidup kita. Dia yang berkuasa dalam kehidupan kita. Dia tahu apa yang terjadi. Dan saya percaya kalau kita menempel dengan Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan, Dia akan memberikan kemenangan bagi kita semuanya. Yang kedua, mengapa kita harus mengandalkan Tuhan? Mengapa kita harus mengandalkan Tuhan? Dikata yang kedua, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Mazmur pasal 20 ayat 7 dikatakan demikian. Ayo kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Mazmur 20 ayat 7, ayat 8 ya. Ayat 8 jadi. Ya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam Tuhan Allah kita. Orang ini memegahkan kereta, orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam Tuhan Allah kita. Jangan engkau bermegah dengan kepintaran, jangan engkau bermegah dengan kekayaan, jangan engkau memegah dengan jabatanmu, kata Tuhan. Tetapi bermegahlah di dalam Tuhan Allah kita. Bermegah. Kenapa? Orang yang memegahkan diri sendiri itu akan kecewa akhirnya. Kita lihat yang terjadi. Mereka punya mobil, punya rumah bagus, tiba-tiba diterjang sama air longsor, air mobil yang bagus-bagus ngapung aja udah. Kita lihat kemarin itu. Kita lihat di Amerika, di mana? Los Angeles ya. Itu luar biasanya Tuhan merubah seperti telapak tangan. Kalau Dia menghancurkan sesuatu, kalau engkau tidak bermegah kepada Tuhan dan tidak percaya, apalagi kita mendengar bahwa mereka di sana tidak percaya Tuhan. Siapa yang percaya Tuhan? Nggak ada, nol. Yang nggak ada yang percaya pada Tuhan Yesus. Bisa Tuhan Yesus berkata, Dia ratakan semuanya. Apa yang terjadi? Maka semuanya hancur lebur. Tidak ada bersisa. Oleh sebab itu Tuhan katakan, jangan engkau bermegah dirimu sendiri, jangan dengan pengertianmu sendiri, tetapi andalkanlah Tuhan dalam setiap lakumu, setiap perbuatanmu, tindakanmu. Andalkanlah Tuhan, karena itu yang menghidupkan kita.
Kalau kita mengandalkan Tuhan, itulah yang menghidupkan kita. Tapi kalau engkau mengandalkan diri sendiri, maka engkau akan kecewa. Berapa sih kemampuan kita untuk berpikir? Berapa sih kekayaan kita? Berapa sih jabatan kita? Satu saat juga akan berlalu. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita akan melihat, luar biasa pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mulai hari ini, pagi ini, saya minta kita hanya mengandalkan Tuhan. Ya, bermegang. Orang yang memegang kereta orang itu memegangkan tidak, tetapi kita bermegang di dalam nama Tuhan Allah kita. Mari kita bermegang. Karena Tuhan aku hidup, karena Tuhan aku ada, karena Tuhan aku memiliki segala sesuatu, karena Tuhan hidupku diberkati. Amin. Karena Tuhan, bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Karena Dia sanggup untuk menolong dan memelihara hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidupmu pada pagi hari ini, percayalah Tuhan sanggup untuk menolong kita. Karena bukan Tuhan yang senantiasa memberikan janji yang tidak pernah ditepati, tetapi Allah kita memberikan janji-janjinya kepada kita, senantiasa Dia tepati dalam hidup kita. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan andalkan dirimu, kata firman Tuhan. Andalkanlah Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, aku ingin mengandalkan Engkau. Apapun yang terjadi dalam hidupku, aku percaya Engkau memberikan kemenangan dalam hidupku. Bapak Ibu, gereja kita sebentar lagi masuk 2 tahun ya. Gereja ini hanya mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Waktu itu kami disuruh buka 2 tahun yang lalu. Kami berempat, Pak Budi, Pak Baru dan Pak Asnia, disuruh Pak Ayu terbuka. Waktu itu kami menolak, Bapak Ibu Saudara. Kami sama pandang-pandang yang diterima. Karena kita nggak mampu nih. Terus terang aja, kita nggak mampu, saya nggak mampu. Tapi Dia memberikan semangat. Ayo bagian buka. Kapan lagi? Udah ngikut saya 15 tahun, masa ngikut terus, dia bilang gitu kan. Ayo datang, percaya Tuhan sanggup, mampu. Saya bilang sama dia, kalau saya sendiri nggak mampu, coba cari partner dah, ya, yang sehati untuk melayani Tuhan. Ternyata Tuhan berikan orang-orang yang memberikan hatinya teguh. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Pak Budi, Pak Baru, Pak Asnia, dan kita semua sama-sama memberi hati. Bayangin aja tiap pagi kita harus narik ini satu persatu ini, ya. Bapak Ibu kan datang lihat udah selesai ya, udah tenang. Kami datang jam 6:30, ada yang jam 6 nyampe sini, narik sampai sini. Ini persoalan, pergumulan gitu loh. Ini gak gampang, ya. Kalau kita nggak mengandalkan Tuhan, udah nggak bisa. Tapi kita mengandalkan Tuhan sampai 2 tahun ini, ya. Kita berjalan. Tanggal 16 Maret kita akan berulang tahun. Februari ya. Minggu ketiga ya. Minggu ketiga. Nanti kita ibadah 1 kali, ya. Nanti ulang tahunnya, karena kita mau ya makan-makan juga lah. Ulang tahun nggak ada apa-apa, gitu kan. Kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan, ya. Ini persoalan. Nah, sudah tahun ini kalau kita kumpulkan, teman-teman bilang berapa yang kita keluarin untuk sewa. Lalu kita hitung-hitung, lumayan banyak, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita sewa di atas luar biasa. Kita bergantian di tempat ini agak murah sedikit lah, gitu ya. Tapi kita cukupi, Tuhan cukupi, luar biasa Tuhan cukupi. Sampai sekarang malah lebih-lebih Tuhan lebih, gitu ya. Tapi kita lihat bahwa Tuhan memberi, kita nggak habisin untuk itu aja. Kalau bisa kita punya ini loh, buat untuk nanti anak-anak kita selain kami selesai,
nanti anak-anak saudara akan memimpin gereja ini. Ya, bukan gereja Pak Gideon, bukan. Ini bukan gereja Gideon. Bukan gereja Pak Budi, bukan Pak Baru, bukan Pak Aslia. Memang kami pengurus, tapi kamilah yang membentuk dasarnya gereja ini supaya saatnya nanti saudara-saudara, anak-anak saudara akan bersama-sama membangun gereja. Rencananya kalau kita ini kan 6 bulan, ya, ingin saya sampaikan pada saudara supaya saudara doain juga, karena kita mau mengandalkan Tuhan, amin. Sepakat kita mengandalkan Tuhan, amin. Supaya gereja ini tetap melayani orang-orang yang perlu dilayani. Karena gereja ini melayani banyak orang yang mengalami persoalan. Kita bantu mereka. 2 tahun ini kita membantu mereka, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita nggak kasih tahu semua saudara, tapi kami yang pengurus itu membantu mereka yang kesulitan. Luar biasa, Bapak Ibu. Ini menjadi berkat di gereja kita ini. Berkat bagi orang-orang yang memang membutuhkan. Kita kasih mereka menia segala macam. Nah, nanti kita lihat ulang tahunnya, nanti kita lihat programnya apa. Tahun 2025 kita meningkatkan lagi, kata Pak Baru. Pagi dong kita mau tingkat lagi ini. Tingkatin apa? Untuk jemaat-jemaat kita. Nah, kita mau berdoa bagi mereka yang nggak mampu, apa kita doakan, ya. Tadinya nggak dapat kerjaan, kita berdoa dapat kerjaan. Tadinya mereka mengalami kesulitan, kita bantu mereka semangat lagi, semangat hidupnya luar biasa. Ini adalah gereja. Inilah misi kami, misi gereja kita, untuk membantu mereka yang mengalami persoalan dan kesulitan, ya. Dan yang ingin saya sampaikan bahwa kita ada rencana untuk apa? Untuk kontrak tempat, ya. Supaya apa? Karena di sini cuma seminggu 5 jam doang. Sayang gitu loh. Kalau kita di rumah itu kurang lebih gitu loh. Malah lebih murah, tapi kita bisa pakai untuk setiap harinya. Makanya masih dalam pergumulan, bantu doa, ya. Bapak Ibu bantu kita dalam doa supaya kita mendapatkan tempat yang lebih baik, yang bagus. Tapi saya udah lihat kemarin sama teman-teman, nggak jauh juga dari sini. Moga-moga itu terjadi. Mungkin tempatnya lebih bagus juga. Nanti kita tata dan kita siapkan semuanya, ya. Supaya kita sama-sama beribadah dengan penuh sukacita. Dan untuk yang penting apa? Untuk acara-acara anak-anak, mungkin mereka mau latihan, mereka mau berdoa, nanti tempat kita lebih nyaman. Jadi kalau di sini kan kita harus sewa lagi kalau ada latihan segala macam, ya. Itu tolong bantu doa, ya Bapak Ibu Saudara, ya. Kenapa kita harus mengenalkan Tuhan? Karena kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, maka kita cepat lelah batin, ya. Kadang-kadang kita mengalami seperti itu, Bapak Ibu. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, percaya Tuhan akan menyertai kita. Amen. Yang ketiga, kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Dikatakan Tuhan selalu menyediakan jalan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan selalu memberikan jalan keluar bagi kita. Karena Dia berjanji dalam kehidupan kita, anak-anaknya, Dia senantiasa menyertai engkau dalam segala persoalanmu. Tuhan tahu. Makanya Dia beri jalan keluar bagi kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bagi kita, asal kita mau menyenangkan Dia dalam kehidupan kita. Kita mau baca coba di dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama. Yesaya 41 ayat yang 10. 1, 2, 3. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini ayat harus dipegang tahun ini. Amin. Dikatakan bahwa janganlah takut, sebab aku menyertai engkau.
Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan apa? Tangan kananku yang membawa kemenangan bagi kita orang yang percaya. Amin. Kita membawa kemenangan. Kalau Tuhan menyertai kita, dikatakan Tuhan akan menyertai kita, Dia akan memberi kemenangan bagi kita. Dikatakan bahwa seringkali kita takut menghadapi masa depan, namun Tuhan berjanji, ini janji Tuhan dalam kehidupan kita yang harus selalu kita pegang. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Saat engkau mengalami persoalan, ingat ayat ini, jangan takut dan jangan bimbang, aku ini Allahmu. Kita punya Allah yang besar, yang sanggup menolong. Dan dikatakan aku akan memegangkan, bahkan akan menolong engkau, meneguhkan, bahkan akan menolong. Dia akan meneguhkan kita saat kita mengalami persoalan dalam kehidupan kita. Dia meneguhkan kita dan menolong kita. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan tidak sembarangan, Bapak Ibu. Enggak, Dia pegang kita tangan kiri. Tangan kiri itu enggak kuat. Tapi kalau Tuhan memegang kita dengan tangan kanannya, siapakah yang sanggup menolong kita? Yang mencelakakan kita? Dia akan membawa kita kemenangan. Hari lepas hari kemenangan. Amin. Itu Tuhan ingin berikan kepada kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Jika kita berserah penuh kepadanya, Dia akan membuka jalan dan memberi pertolongan tepat pada waktunya. Dia akan menolong engkau. Persoalan apapun tahun ini, saya percaya Tuhan tetap menolong kita. Jangan takut, jangan bimbang, jangan kecewa. Percayalah, Tuhan menyertai kau dengan penuh kemenangan. Sebagai penutup, hidup ini penuh tantangan, tetapi Tuhan ingin kita mengandalkannya dalam segala hal. Jangan hanya bersandar pada kekuatanmu sendiri, tetapi percayalah bahwa Tuhan sanggup melakukannya lebih dari yang kita pikirkan. Andalkanlah Tuhan dalam setiap langkahmu, hidup kita, dan kita akan melihat kuasa-Nya nyata dalam kehidupan kita. Amin. Kuasa Allah akan nyata dalam kehidupan kita apabila kita mengandalkan Dia. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk selalu mengandalkan Engkau dalam segala hal. Kami sering mengandalkan